Tiba-tiba kayak, ayo kita naik bus, terus kita pada kayak, waduh ini kemana, kok di-pick? Wah jangan-jangan ini ke IDD nih, terus beneran ke IDD, Indonesian Design District. So, capture every details dan making a statement. Itu rules-nya, oke? Oke. Dan kreativitas tanpa batasan, out of the box, dan tidak ada ketentuan apakah itu wearable, sellable, or anything. Jadi, don't limit yourself pokoknya. Oke. Break all the limits. Jadi kita foto-foto terus kita fokus di ninggalin barang. Kita dikasih waktu kayak 2 jam untuk keliling, nyari inspo. Udah dapat infonya, kita langsung dibawa lagi ke Majestic buat cari kainnya. Waktu sampai jam 6:30 untuk cari bahan. Jadi kalian bebas memilih bahan apa aja sesuai budget tadi. Di situ challenge-nya adalah gimana caranya kayak dari yang kita pikirin desainnya dengan budget segitu apakah bisa atau enggak. Warnanya apa aja ya Pak? Itu aja ya? Kita dikasih duit, ternyata duitnya juga dapatnya 500.000, tapi lumayan cukup lah buat koleksi ini. Itu tuh sebenarnya aku udah tahu bahannya mau apa. Yang aku mau tuh sebenarnya warna yang gelap, cuman masalahnya di sana tuh organzanya tuh rata-rata terang. Tuh kayak waktu lumayan lama, agak stres kayak aduh ini takut nggak cocok, takut nggak blend in, terus takut kayak dangdut gitu-gitu lah. Terus kayak makanya aku sambil duduk, terus sambil merenung, terus sambil bengong, terus oh oke udahlah yang ini aja. Jadi pas cari kain, karena posisinya agak udah sore ke malam, jadi lebih kayak challenge adalah gimana caranya waktu sesingkat itu sebelum tokonya tutup kita harus beli barang dan bahan yang sesuai dengan budget yang udah tersebut. Oh ini tutup Pak! Soalnya yang selantai tadi satu orang habis siapa Di mobil, Manisa bayar. Kalau dari aku terinspirasi dari bentuk lampu karena kan di itu bukan cuma furniture ya, tapi dia juga ada berbagai macam jenis lampu. Di situ aku terinspirasi untuk membuat koleksi yang dimana nanti ada aliran listriknya juga, tapi cuma dalam bentuk kawat doang. Dan itu harus dibuat selama 2 hari aja. Challenge new day, ya kita lakukan yang terbaik aja tiap hari. Hello everyone. Hai. Selamat siang. Gimana kabarnya? 8 people, fabulous. Tadi waktu kakek Randelano masuk, What do you have? Apa yang dipunya? itu aku lagi proses fitting di patungnya, jadi aku langsung didatengin dan Kak Karen tuh langsung nanya ke aku, pengen lihat desain aku kayak gimana dan inspirasinya seperti apa. Jadi hari ini tuh aku lagi fokus banget ngerjain artnya yang bentuknya tuh kayak pentagon dan itu udah dari pagi aku pusing. Tiba-tiba pas aku lagi fokus banget bikin rok itu, muncullah Kak Karen secara mendadak dan dia datang ke mejaku untuk yang pertama gitu ya. Ini lagi apa di sini? Aku lagi potong pola desain aku yang lagi challenge hari ini. Oh, kamu maunya lebih structured. Sedangkan kalau yang ini aku ngambil layer. Berarti ini maksudnya lebih wearable.
Alright, let's go. Dan dia bilang cukup simpel untuk inspirasi yang aku buat, tapi di situ dia memacu aku untuk membuat sesuatu yang lebih lagi dari apa yang udah aku desain. Aku merubah desain aku, cari cara lagi bagaimana supaya desain aku yang baru ini, tapi tetap dengan pola yang sama, bisa work dengan desain yang baru terpikirkan. Ya hopefully lah besok bisa menyelesaikan apa yang udah aku pikirkan. Coba dipikirkan lagi desain yang lebih fantastik, yang lebih wow, yang lebih gila. Jadi setelah itu aku benar-benar langsung pusing, langsung down. Dan kerjaan itu kayak 4-5 jam dan itu harus di take out. Ini harus ngulang semua. Kak Karen itu tuh datang lagi ke meja aku setelah dia keliling. Tiba-tiba melihat kertas aku dan dia bilang, yaudah sini mana pensil, dan dia mulai mencoret-coret di kertas aku. Dia kasih banyak banget ide. Jadi gue yang gambar nih ya. Tapi terakhir dia bilang, ini desain aku gitu. That's actually my idea, that's my concept. Idenya benar-benar bagus dan sangat menyemangati aku untuk bisa berpikir lebih kreatif lagi gitu. Khawatiran aku cuma waktu yang tidak mencukupi di hari besok untuk menyelesaikan proyek kedua ini. Kita bermimpi, mimpinya nggak bisa kecil-kecil, mimpinya harus besar. Sepertinya mereka masih ada keraguan dan ketakutan untuk membuat besar konsepnya. I wanna see more, I wanna see insane, I wanna see something that out of mind yang nggak kepikiran sama sekali. Mereka kayaknya masih nggak tahu ketakutan dengan waktu. I told them that, hey, let's have a big dream. Kalau mau mimpi, mimpinya jangan kecil-kecil, mimpinya besar. Fashion designer bukan hanya bisa membuat pola aja atau buat baju aja ya udah jadinya cantik aja, but you have to be a conceptual person. Harusnya buat anak-anak ini ya di FFD ini mereka harus bisa memikirkan how to get viral. Viral please ya. Jadi sesuatu yang bagaimana bisa mendapatkan ocehan dari netizen, dari tanggapan dari netizen. Jadi saya tidak bisa bilang mereka punya kekurangan, tapi masih ada keraguan dan ketakutan mungkin dari waktu. Tadi ada satu peserta yang dia switch, dia tidak gambar dulu, tapi dia buat dulu konsep-konsepnya, dia jahit-jahit dulu pola-pola structure-nya. Terus gue bilang, lu mau lihat kayak apa jadi desainnya? Terus dia bilang, nanti. Terus gue nanya sama dia, what do you wanna be? Fashion designer? Yes, I wanna be a fashion designer. I don't think so. Mau jadi apa saya, designer atau jadi apa? What do you want to be? I don't want to be a designer. For this particular project. Because what you do, apa yang dilakukan sama kamu itu more likely nanti kedepannya you'll be a stylist. You're not being a fashion designer. Karena kalau stylist itu objek bisa kayak gini nih. Ada satu peserta juga sambil jahit, and I asked her, mana coba lihat gambarnya. The drawing dari idea super amazing, very couture. But then again, nggak bisa kelihatan karena belum jadi. Buat teman-teman anak-anak Gen Z, you can be anything in fashion. Welcome to Jury Session dengan tema The Curve. Untuk saya, menurut saya curve itu tidak hanya sebuah siluet yang melengkung atau apa, tetapi curve dan line itu sesuatu yang saling berhubungan. Kamu tahu nggak itu jatuhnya kayak apa? Dia jadi kayak bakalan nyangkut-nyangkut Ngeplek-ngeplek kan gitu kan? Nah, itu emang bagus apa enggak? Mereka itu ekspektasinya itu jauh banget gitu loh. Jadi saya menamakan baju saya adalah The Art of Woods. Aduh, kayak jujur ya, kayak anak-anak yang suka pijat tapi nggak ngerti, paling main tempel aja gitu loh. Apa yang dilihat langsung ditempelkan, apa yang dilihat langsung diambil. Kamu presentasi seperti ini buat saya, kamu kayak main-main ya. Saya sedih sih, kecewa. Kenapa? Enggak. Karena memang kalau misalkan ngomong serius sering nangis. Oh, aduh, maaf. aku lagi yang bikin nangis. Enggak. Aku kaget, aku berhasil masukin siluet itu akar kayu fosil itu ke drapingan seperti ini. Aku kayaknya bisa bikin lebih lagi dari ini deh.
Kamu bilang kaget bagus, kalau aku kaget aneh. Kaget menurut gua enggak banget. Kalau menurut aku ya, ini opini aku gitu. Ini zaman sekarang mana ada yang mau pakai baju begini? Dia kan lebih mapan sedikit meskipun baru lulus. Saya kayaknya expecting kayaknya dari yang pertama menuju yang kedua ini akan lebih baik. Tapi saya lihat kayaknya jauh banget jatuhnya dan turunnya gitu loh. Terinspirasi dari bentuk lampu dan lampu tersebut dibentuk dengan detail. Saya rasa itu yang mungkin kamu lupa. Kamu fokusnya cuman gimana membuat bentuk ini jadi baju gitu, bukan pakaian yang bisa dipakai. Ada sesuatu yang masih perlu diperkuat atau lebih diasah, yaitu di bagian mengkonsep gagasan. Dan kamu bisa ada lakukan dengan hati ya, and I'm proud of you ya. Di sini, terus kesini aja nih. Ini kosong. Jadi nggak kayak gitu, nggak kayak beli bahan jadi. Ini kayak sambungan, udah lembaran beli jadi, ya udah dibikin gitu.